Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya semua yang menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan MPLS SMK Ma'arif Tepat Cicalengka telah menjalankan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Prita Yuliani dari kelas 12 TKJ, perwakilan dari OSIS. Saya Prita Yuliani dari kelas 12 TKJ, perwakilan dari OSIS, akan menjadi moderator dalam sesi materi tata krama dan berbudi pekerti bersama Bapak Yudi Firdaus SPD. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke materi yang akan dibawakan kepada Bapak Yudi Firdaus. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah menyampaikan tentang identitas Bapak tadi. Ya. Alhamdulillah di sini Bapak akan menjelaskan atau pembagian tugas tentang materi tata krama dan budi pekerti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan Ilahi Robbi bahwasanya hari ini kita bisa bertatap muka walaupun secara daring, ya, secara daring mudah-mudahan tidak menghilangkan esensi atau benang merahnya yang akan nanti disampaikan tentang tata krama dan budi pekerti. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para keluarganya, tabi'innya, hingga kita selaku umatnya yang taat dan patuh pada ajarannya. Oke, di sini Bapak menjelaskan terlebih dahulu tentang tata krama. Ya, alhamdulillah, ya, walaupun kondisi seperti ini, ya, kalau menjelaskan tentang tata krama yang harus diterapkan itu sangat penting, apalagi di sekolah, ya. Karena kondisinya kita sekarang pandemi, ya, mungkin di sini secara singkat saja nanti kita akan sambungkan antara tata krama secara langsung, tata krama nanti di media sosial itu seperti apa. Adapun dari materi tata krama itu berasal dari kata tata dan krama. Ya, tata krama, tata itu berarti adat, ya, aturan atau norma. Ya, sedangkan krama itu adalah sopan santun, kelakuan, tindakan, perbuatan, ya, adat, sopan santun, kebiasaan, sopan santun. Ya, nah itu jadi tata krama itu seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah ada beberapa kunci, ya, tentang tata krama, ya. Yang pertama itu pelakuan orang lain sebagai Anda ingin diperlakukan. Maksudnya seperti ini. Jadi tata krama itu modal kuncinya kita bisa menempatkan entah itu di masyarakat, ya, entah itu teman sejawat dan sebagainya, itu kembali lagi kepada diri kita sendiri. Ya, jadi tergantung kitanya, ya, tata krama itu bisa diterapkannya seperti apa. Yang kedua adalah setiap orang itu mempunyai perbedaan-perbedaan, ya. Si A dan si B itu akan berbeda. Jadi kita harus mengetahui dan seperti apa kita, ya, cara menghadapi si A, cara menghadapi si B itu akan berbeda, ya. Jadi kita harus tahu seperti apa tata krama itu kepada yang teman sejawat, ya, terus tata krama itu teman, ya, teman sejawat atau ke orang tua atau mungkin ke adik kelas atau ke adik kita di rumah, itu akan seperti apa, ya, karena kita budayanya adalah budaya rumah, ya. Yang kedua, yang ketiga itu saja tata krama itu berkenalan kedua belah pihak, ya, seperti berjabat tangan, ya, itu. Yang kedua itu saling mengucapkan
adalah tata krama kalau misalkan kita mau berangkat dari rumah, kita dari rumah itu kita ucapkan salam, gitu kan. Assalamualaikum, kita asuh tangan kepada orang tua kita, ya. Kalau di sekolah ketemu dengan guru, ya biasanya kalau kalian ketemu dengan guru itu kita suntangan biasanya, ya. Yang kedua suka mengucapkan assalamualaikum, bukan hanya di sekolah saja, mungkin di luar juga kalau ketemu dengan guru biasanya seperti itu. Dan karena kondisinya seperti ini, ya kondisinya seperti ini, biasanya kita harus jaga jarak, kata ya, harus jaga jarak kita, gitu, kalau ketemu di jalan, gitu kan, ketemu dengan guru atau ketemu dengan orang tua, biasanya kita assalamualaikum, tidak usah berjabat tangan biasanya seperti itu, ya, karena dengan kondisi pandemi seperti ini, ya. Yang selanjutnya berkata, ya, lidah itu apa yang akan kita sampaikan itu harus benar-benar dijaga, ya. Kenapa? Karena lidah itu, kata pepatah itu mengatakan bahwa lidah itu lebih tajam daripada pedang. Kenapa? Karena apa yang kita sampaikan, ya, sopan santun kita, omongan kita, lidah kita ke orang, ya, kalau misalkan kita salah, itu akan menyakitkan, ya. Kalau sama pedang dan sebagainya, bahasanya kalau pakai pedang itu bisa disembuhkan. Kalau sakitan itu biasanya susah. Ya makanya ada seperti itu, ya, lebih kejam, ya, mulut kita daripada, lebih tajam mulut kita daripada. Ya. Terus yang selanjutnya jangan memotong pembicaraan orang lain. Ya, kalau misalkan teteh dengan bapak di sini, bapak lagi ngobrol, di istilahnya potong pembicaraannya, ya itu nggak boleh itu, jadi harus diselesaikan dulu. Temannya lagi ngobrol, jangan langsung dipotong, ya itu nggak boleh. Yang kedua, selanjutnya perhatikan dengan siapa kita berbicara, ya. Terkadang gini, jangan disamakan antara orang tua, jangan disamakan antara guru, disamakan antara teman sejawat, ya, jangan disamakan dengan adik kelas. Terkadang ini, kalau misalkan Bapak lihat, ya, sejauh ini banyak, ya, teman-teman kita, ya, atau misalkan siswa-siswi kita, apalagi sekarang kalian itu baru lulus dari SMP, ya. Nah, biasanya kalau ngobrol sama teman itu biasanya suka keluar bahasa-bahasa binatang, biasanya itu nggak boleh sebetulnya, ya. Itu salah satu adalah sopan santun, ya, dengan guru harus seperti apa, ya, dengan orang tua seperti apa. Oke, yang selanjutnya adalah tata krama tentang penampilan, ya, tata krama tentang penampilan. Jadi penampilan ini atau cara berpakaian, ya, kalau misalkan sekolah nih tatap muka itu, kalau misalkan waktunya pakai seragam, ya pakai seragam sesuai aturan, ya, dimasukkan dan sebagainya, gitu kan. Ini tata krama tentang berpakaian. Yang kedua, kalau misalkan olahraga, ya, olahraga seragam olahraganya, jangan sampai baju seragamnya beda warna, ya. Jadi harus sesuai dengan apa, ya, konsep atau tema atau acara mungkin itu, ya. Jadi kalau misalkan sekarang teteh undangan, ya, pakai setelan, ya, itu salah, ya. Jadi harus harus sesuai dengan acara, gitu. Itu sangat penting, itu tata krama dalam berpakaian itu seperti apa. Jadi jangan sampai sekarang itu ke tempat-tempat tempat-tempat acara resmi itu pakaiannya pakaian bebas, ya. Itu sebetulnya apa, ya, sudah mungkin budaya dari asing mungkin yang terserap sama kita, ya. Jadi jangan sampai kita salah berpakaian, ya. Oke. Yang sudah tata krama berpenampilan, terus ada lagi berucap tadi sudah, berpakaian sudah, terus lagi cara
berjalan bersama. Ya, jadi kalau misalkan main, ya, berarti itu kalau main dengan kaum Adam atau laki-laki dengan perempuan itu ya harus beda. Ya. Kalau sekarang sudah luar biasa ya, sudah terkadang Bapak lihat itu banyak yang bukan muhrim itu pegangan tangan, itu kan itu sebetulnya sudah apa ya? Apakah diserap dari asing atau apa dan sebagainya. Itu kita punya yang namanya tatakrama timur ya. Tatakrama timur itu mulai dari penampilan, dari mulai ucapan, dari mulai pakaian apapun dan sebagainya. Sebetulnya itu kita punya budaya sendiri. Cuma karena diserap oleh kita ya itu hanya seperti itu. Oke, selanjutnya tata cara makan ya, tata cara makan itu ada tata keramanya ya. Jadi disediain sama orang tua nih ya, disediain sama orang tua langsung makan ya, nggak berdoa dulu dan sebagainya. Itu biasanya makanan dulu yang pertama itu kalau makan jangan bersuara ya. Maksud bersuara itu seperti ini, tapi biasanya kalau makan itu suka ngobrol ya, biasanya suka ngobrol atau misalkan makannya bersuara ya, kedengeran suara itu nggak boleh ya. Itu tata krama makan itu seperti itu. Terus yang selanjutnya jika batuk atau bersin ya, kalau batuk dan bersin itu tata krama itu harus ditutup ya, harus ditutup gitu kan, harus apalagi sekarang nih lagi pandemi ya, pakai masker itu sebetulnya sudah bagus. Jadi kalau misalkan batuk bersin itu sudah ditutup. Tapi sekarang itu banyak ternyata di masyarakat yang memang masih banyak yang tidak pakai masker. Itu yang selanjutnya adalah tata krama di umum ya, tata krama atau menggunakan fasilitas umum. Maksudnya seperti apa? Buang sampah, tentang buang sampah ya. Banyak sekarang ya orang-orang atau masyarakat yang sudah makan gitu kan, sampahnya buang kemana ya. Ya, masih semua itu nggak mungkin ya. Itu adalah tata kramanya. Terus menjaga kebersihan kelas ya, itu salah satu apa ya, tata krama yang harus diterapkan kalau sekolah nanti ya. Mudah-mudahan nanti sekolah kita normal ya. Yang selanjutnya menjaga taman ya. Biasanya taman itu dijaga. Sebetulnya taman itu sama makhluk hidup ya. Kita harus tata krama juga ke alam ya. Jadi tata krama itu bukan hanya ke orang saja, tapi tata krama itu harus kita juga ke alam ya. Ke alam contohnya seperti apa? Seperti tumbuhan ya, hewan dan sebagainya ya. Itu jangan istilahnya tuh pohon sekarang ditebang ya, hanya karena bencana dan sebagainya ya. Terus kita ketemu kucing ya, tenang kucingnya gitu kan. Itu tata krama itu bukan hanya manusia ya, tapi ke semua makhluk hidup, semua yang ada di alam itu kita harus punya tata krama yang baik. Itu seperti apa ya, sopan santun di jalan dan sebagainya, kendaraan kita harus menghargai umum ya. Pakai motor kebut-kebutan, knalpot kencang dan sebagainya ya, itu nggak boleh. Kita misalnya itu harus kalau mau kebut-kebutan, knalpot bising dan sebagainya itu harusnya di mana teh? Sirkuit ya, jangan di jalan ya. Itu mungkin dari Bapak sedikit saja ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada manfaatnya ya. Kalau misalkan nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan seperti apa tata krama gitu kan, sebetulnya masih panjang ya yang harus dijelaskannya ya. Itu mungkin dari Bapak sekilas ya, sekilas. Nanti mungkin ada pertanyaan dari siswa-siswi baru ya, siswa-siswi baru nanti ada pertanyaan
diajukan ya. Insya Allah kalau bisa saya jawab, kita jawab ya. Kalau misalkan tidak nanti di PR kan. Oke, Manda. Baik, terima kasih kepada Bapak Idi Firdaus atas materi yang telah disampaikan. Nah, ini Pak ada beberapa pertanyaan dari adik-adik di rumah. Ya. Oke, pertanyaan pertama datang dari Septi Adiandi, kelas MPLS 6. Mengapa tata krama penting untuk diterapkan di kehidupan masyarakat? Satu-satu dulu Ya. atau oke, pertanyaan dari Septi. Halo Septi ya, mudah-mudahan Septi sekarang lagi sehat ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus mengenai mengapa tata krama menjadi penting untuk diterapkan di masyarakat. Kenapa sangat penting? Ya, itu adalah hal yang benar-benar sangat penting bahwa tata krama itu harus diterapkan. Kenapa? Kita pengen dihargai sama orang, ya, atau kita pengen dihargai di masyarakat. Itu kembali kepada diri kita sendiri, ya. Jadi kalau misalkan diri kita bisa beradaptasi, kita bisa tata krama dan sebagainya, masyarakat akan menghargai kita, ya. Jadi gimana caranya kita posisi ada di masyarakat, ya, kita pengen dihargai, itu kita kembali lagi ke diri kita, ya. Tata krama seperti tadi sudah dijelaskan, cara berhadapan dengan orang tua, dengan umurnya di atas kita, itu harus seperti apa? Supaya apa? Kita menerapkan itu kita akan benar-benar dihargai di masyarakat. Itu hal yang sangat penting, ya. Penerapan tata krama di masyarakat itu luar biasa pentingnya, ya. Jadi bukan hanya di masyarakat, ya, bisa kawan sama, ya, seperti itu. Mungkin itu ya sedikit penjelasan. Jadi sangat penting, ya. Tata kramanya tadi sudah Bapak jelaskan seperti itu. Tolong Sakti dan kawan-kawan itu nanti coba diterapkan supaya kalian bisa dihargai di masyarakat, ya. Baik. Untuk pertanyaan kedua datang dari Siti Laila, kelas MPLS 2. Pertanyaannya, kan ada nih Pak beberapa anak yang kadang susah diatur. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana menerapkan tata krama bagi anak yang kadang susah diatur seperti itu? Oke, ya, pertanyaan dari Siti Laila. Siti Laila. Oke, Siti Laila, mudah-mudahan Siti Laila sehat juga ya beserta keluarga. Oke, sangat bagus pertanyaan dari Siti Laila tentang gimana kalau misalkan susah diatur, ya. Nah, kalau misalkan ada siswa susah diatur dan sebagainya, itu pertama gini, yang namanya pendidikan karakter, yang namanya pendidikan tata krama sopan santun itu awalnya berasal dari keluarga. Ya. Awalnya, contoh, mulai dari lahir, ya, diurus sama siapa teh? Sama orang tua, ya. Itu biasanya tata kramanya itu kita diajarkan terlebih dahulu oleh orang tua. Setelah sama orang tua, sama siapa lagi? Biasanya setelah orang tua di masyarakat, teman sejawat biasanya. Nah, terkadang ada siswi ya, terkadang juga ada yang misalnya bandel, susah diatur, ya, itu kayak gimana? Itu harus kita lihat dulu, anak itu susah diaturnya karena apa, ya. Jadi kita nggak boleh menjadi orang itu, kamu salah, ya, tata krama kamu nggak seperti itu, ya. Nah, itu kita dilihat dulu apakah dia karena pergaulannya di masyarakat, ya, yang jelek mungkin, ya, karena teman-temannya bahasanya istilahnya bahasa binatang, ya, hanya terbawa susah diatur, ya, karena itu terjadi karena pergaulan mungkin, ya, atau tadi Bapak sebutkan dari rumah, terbawa dari rumah tidak diajarkan oleh orang tuanya, ya, tidak diajarkan tentang gimana caranya makan, cara berpenampilan, bahasa yang disampaikan, itu tidak diajarkan, ya, akhirnya sulit diatur dan itu harus membutuhkan proses, ya, proses supaya si orang itu bisa berubah, ya, karakternya, sopan santunnya, tata krama. Dengan
perlahan-lahan terus-terusan nanti juga akan berubah tersebut. Ya. Asal selalu diingatkan oleh kita, ya, sama teman-teman atau sama keluarga atau sama masyarakat. Ya, itu mungkin jawabannya. Untuk pertanyaan ketiga, datang dari Intan Pratiwi kelas MPLS 4. Pertanyaannya, apa saja tata krama dan budi pekerti yang harus diterapkan di lingkungan sekolah pada saat pandemi seperti ini? Pertanyaan dari Intan Pratiwi, ya. Terima kasih Intan, mudah-mudahan Intan sehat dengan keluarganya, amin. Ya, pertanyaan dari Intan Pratiwi, ya. Gimana sih penerapan budi pekerti, ya, dengan kondisi pandemi sekarang, ya? Jadi tadi sudah Bapak jelaskan, ya. Jadi ada budi pekerti atau tata krama dalam berteknologi atau dalam daring, ya. Karena apa? Karena ya kalau misalkan kondisinya seperti ini, kita tidak bisa bertatap muka, kan, secara langsung aja di rumah dan sebagainya. Jadi penerapannya seperti apa kalau di lingkungan sekolah? Ya. Nah, mau menerapkan seperti apa kalau misalnya siswa-siswinya tidak ke sekolah? Jadi diterapkannya seperti apa ya? Diterapkannya daring. Ya, kalau ada pembelajaran lewat daring, itu yang harus pertama itu. Kalau misalkan guru mengucapkan assalamualaikum, kalian jawab. Ya, kalian jawab. Terus kalau misalkan guru bertanya, kalian jawab dengan baik. Ya, jadi penerapan untuk proses daring ini, ya, hanya mungkin sebatas kita di sosial media, ya, mungkin di WA, mungkin aplikasi-aplikasi yang lain yang diterapkannya, ya, minimal seperti itu, ya, mengucapkan salam. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, maaf Bapak, nama saya misalkan tentang Pertiwi, saya akan mengajukan pertanyaan tentang ini dan sebagainya. Ya, biasanya kalau dari seperti itu, ya, pertanyaannya, jadi jangan sampai istilahnya itu, Pak saya mau nanya, ya, nggak nyebutin nama dulu, ya, nggak assalamualaikum dulu mungkin dan sebagainya. Pak, saya nggak ngerti dan sebagainya, nggak seperti itu. Jadi itu proses hal itu memang harus kalian harus kalian ikuti, karena itu sangat penting. Jadi nanti guru itu akan menilai kalian, ya, menilai kalian nilainya bagus atau tidak, itu dilihat dari tata krama di media sosial nanti yang akan berjalan, ya, nanti setelah nanti MPLS selesai, ya. Terakhir tadi hari Kamis, itu dibilang Kamis nanti kita ketemu lagi dengan Bapak, ya, di kelas daring nanti, ya, seperti apa nanti kita akan lanjut, ya, mungkin hari Senin, ya, dengan siswa-siswi baru, ya, itu mungkin. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Baik, untuk sesi materi kali ini saya cukupkan sekian. Saya Prita Deryani, pamit undur diri. Wassalamualaikum